어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian qasas Al-Quran. Pengertian qasas Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa. Qasas Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni kata qasas dan Al-Quran. Kata qasas merupakan jamak dari qisah yang berarti kisah, cerita, atau hikayat. Kalimat qisas adalah bentuk plural dari kata qisah. Apabila disambung dengan Al-Quran, maka boleh dibaca qasas atau qisah. Maka menjadi qasasul Quran atau qisasul Quran. Kedua-duanya dalam bahasa Indonesia berarti kisah-kisah Al-Quran. Kata kisah mempunyai persamaan makna dalam bahasa Arab dengan lafaz sejarah, tarikh, sirah, dan atsar. Akan tetapi kata-kata itu tidak terdapat dalam Al-Quran. Hanya kata kisah yang dipakai di dalam Al-Quran setelah menceritakan suatu rangkaian, baik itu kisah Nabi dengan umatnya maupun kisah-kisah lainnya. Maka kisah secara bahasa mempunyai banyak arti. Ada yang artinya mengikuti jejak, berita yang berurutan dan urusan, berita perkara dan keadaan, dan lain-lain. Jadi, dari keterangan kata kisah menurut bahasa dapatlah dikatakan bahwa kisah-kisah Al-Quran adalah kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah pengertian qasas Al-Quran secara istilah atau secara terminologi. Imam Fakhruddin Ar-Razi mendefinisikan kisah Al-Quran sebagai kumpulan perkataan yang memuat petunjuk yang membawa manusia kepada hidayah agama Allah dan menunjukkan kepada kebenaran serta memerintahkan untuk mencari sebuah keselamatan. Sedangkan menurut Manna Al-Qattan mendefinisikan dengan pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu dan tentang nubuat atau kenabian yang terdahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Sementara yang lain seperti Quraisy Shihab dalam buku kaidah tafsirnya mengatakan bahwa kisah Al-Quran adalah menelusuri peristiwa atau kejadian dengan jalan menyampaikan atau menceritakannya tahap demi tahap sesuai dengan kronologi kejadiannya. Nah, dari beberapa definisi di atas bahwasannya kisah Al-Quran itu informasi dari Al-Quran, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran untuk seluruh manusia yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Informasi itu tentang kisah umat-umat terdahulu, tentang kenabian, orang-orang yang tidak dapat dipastikan apakah mereka berasal dari golongan nabi atau dari orang-orang pilihan, dan juga menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, termasuk peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi, kisah Al-Quran itu berisi tentang pelajaran bagi manusia untuk membawa kepada petunjuk agama yang akhirnya manusia tersebut sampai kepada jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.